Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah persembahan janda miskin. Mari kita baca saudara dalam Injil Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Puji Tuhan. Dari cerita singkat ini saudara, kita melihat sesuatu yang unik saudara. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 3 dikatakan janda miskin ini memberi lebih banyak. Ayat 4, janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Ini suatu hal yang menarik saudara. Ada istilah memberi dari kekurangannya. Itu sama dengan memberi lebih banyak dari semua orang. Ya, saya ulangi. Memberi dari kekurangannya itu adalah sama di hadapan Tuhan. Memberi lebih banyak dibanding orang lain, saudara. Hari ini kita akan belajar, saudara. Apakah yang dimaksud dengan memberi dari kekurangan itu? Ya, karena orang yang memberi dari kekurangannya itu di hadapan Tuhan, dia dianggap memberi lebih banyak dari semua orang. Yang pertama saudara, kita akan lihat ayat 2. Kata janda miskin memasukkan 2 peser. Kata miskin ini saudara, dari bahasa aslinya adalah penikros. Penikros berarti miskin, melarat, tetapi masih mempunyai sesuatu. Ya. Di ayat 3, janda miskin ini memberi. Nah, kata miskin di sini saudara, dari bahasa aslinya adalah petokos. Jadi ayat 2 dan ayat 3 dalam bahasa Indonesia ditulis sama saudara, miskin, tetapi mempunyai arti yang berbeda. Di ayat 2, miskin yang berarti penikros. Artinya miskin tetapi masih punya sesuatu. Ya, dalam hal ini adalah uang 2 peser. Ayat 3, miskin dari bahasa aslinya adalah petokos. Yaitu orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya, dikatakan di sini memberi seluruh nafkah kehidupannya. Ya, jadi petokos itu artinya orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Puji Tuhan. Kata petokos ini saudara juga digunakan di dalam pengajaran Yesus waktu Yesus berada di atas bukit. Ya, coba kita baca dalam Matius 5 ayat 2 dan 3. Ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, miskin di sini saudara, bahasa aslinya adalah petokos. Sama dalam Lukas 21. Ya. Injil Matius pasal 5, 6 dan 7 merupakan khotbah pengajaran dari Tuhan Yesus. Dari seluruh pengajarannya yang terdiri dari 111 ayat ini saudara, Tuhan Yesus memulai pengajarannya, doktrin pengajarannya dilandasi dengan berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang petokos. Orang yang tidak mempunyai apa-apa. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggris, miskin di sini, petokos di sini mempunyai arti miskin secara jiwa, saudara. Ya. Jadi mungkin seseorang tuh bisa kaya, dia tidak kurang satu apapun. Tapi waktu dia menghadap Tuhan, dia menganggap dirinya ini miskin. Artinya apa saudara? Dia hanya berharap, dia hanya bergantung kepada Tuhan. Itu artinya petokos, miskin. Miskin secara jiwa saudara. Ya, ini adalah arti yang pertama. Orang yang memberi dari kekurangannya, artinya orang yang mempunyai jiwa petokos, mempunyai jiwa yang miskin.
Orang yang hanya berharap kepada Tuhan. Orang yang hanya mengandalkan Tuhan, saudara. Ini merupakan dasar dari seluruh pengajaran Yesus. Waktu Tuhan Yesus ada di atas bumi ini. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kita akan melihat apakah yang dimaksud dengan memberi dari kekurangannya. Kita baca dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Perhatikan ayat 13, saudara. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Puji Tuhan. Jadi arti kedua, saudara, orang yang memberi dari kekurangannya adalah mengaku dosa. Ya, dia memberikan segala kekurangannya, dia menceritakan segala kesalahan dosanya kepada Tuhan. Ya, orang tersebut orang yang sedang memberi dari segala kekurangannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar sesuatu yang sederhana, saudara. Yang pertama, kita belajar orang yang memberi dari kekurangannya di hadapan Tuhan. Dia dianggap memberi lebih dari semua orang. Memberi dari kekurangannya adalah mempunyai jiwa petokos. Artinya miskin secara jiwa, dia hanya mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia selalu mengaku kekurangannya. Dia selalu mengakui, memberitahukan segala dosa, kesalahannya kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang memberi dari segala kekurangannya. Dan dikatakan di sini, saudara, di hadapan Tuhan, dia memberi lebih banyak dari semua orang. Puji Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita semuanya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Tanyakan segala bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku selamanya kami mau percaya Tuhan.